Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu tentang mata kuliah belajar pembelajaran yang insya Allah di sini temanya tentang komunikasi pembelajaran. Perkenalkan dulu sebelumnya anggota-anggota kami, yaitu yang pertama Bapak Bang Ahmad Faturrahman Jamil, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Pak Apriyadi, yang keempat Pak Riko Apriyadi, dan yang terakhir Pak Tony. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita menyimak eh, pemaparan dari masing-masing individu dari kelompok 6. Untuk yang pertama tentang komunikasi pembelajaran. Langsung saja, komunikasi pembelajaran itu apa sih? Oke, komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan agar terjadi hubungan yang harmonis antara pengajar dengan peserta didik atau murid. Jadi intinya komunikasi pembelajaran ini dianggap penting dan dianggap sebagai keharusan. Kalau komunikasi itu tidak berjalan, maka pembelajaran pun tidak akan mencapai sebuah tujuan target yang ingin dicapai. Berikutnya yaitu jenis komunikasi. Jenis komunikasi ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa, baik bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Jadi ada dua ya, bisa melalui tulisan, bisa juga melalui lisan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak-gerik, atau gambar, atau lambang, atau mimik muka, dan sejenisnya. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus melaksanakan kedua komunikasi ini. Entah itu verbal ataupun nonverbal. Biasanya kalau misalnya nonverbal itu kita menggunakan media sebagai bahan komunikasi kepada peserta didik. Seperti kita memberikan gambar-gambar supaya anak-anak itu lebih memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Eh, Mungkin untuk berikutnya, untuk jenis komunikasi akan disampaikan oleh Saudara Riko Apriyadi. Pada Bapak Riko, kami persilahkan. Ya, oke. Akan melanjutkan presentasi dari Pak Ali Hamzah. Jenis komunikasi dibagi menjadi 6, yaitu adalah komunikasi pembelajaran, komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, komunikasi instrumental, dan juga pembentukan konsep diri. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu adalah komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran mempunyai dua fungsi umum. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri sendiri kepada orang lain, dan mencapai ambisi pribadi. Untuk yang kedua adalah komunikasi sosial. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia akan hilang karena ia tidak punya waktu untuk mengatur diri mereka sendiri dalam lingkungan sosial. Untuk yang ketiga adalah komunikasi ekspresif. Apa itu komunikasi ekspresif? Komunikasi ekspresif sering dilakukan untuk menyampaikan perasaan-perasaan manusia. Kebanyakan komunikasi ini disampaikan dalam bentuk nonverbal, ungkapan kasih sayang, marah, atau malu memang dapat disampaikan oleh kata-kata. Dan juga yang selanjutnya adalah komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ini berhubungan dengan komunikasi ekspresif.
namun bentuk penyampaiannya sering kali secara kolektif. Misalnya upacara perkawinan, ritual keagamaan, sampai memperingati hari bersejarah. Contohnya seperti upacara 17 Agustus dan juga Hari Pahlawan yang biasanya diperingati setiap tanggal 10 November. Dan juga yang selanjutnya adalah komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental biasanya berfungsi sebagai komunikasi yang berfungsi untuk memberitahukan atau menerapkan dan mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta dan informasi yang disampaikan adalah akurat dan layak untuk diketahui. Dan untuk yang terakhir itu adalah pembentukan konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pandangan tentang siapa dan yang hanya dapat diperoleh melalui informasi orang lain yang diberikan kepada manusia. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ahmad Fatur Rahman Jamil. Kepada Pak Ahmad Fatur Rahman Jamil dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Riko dan Pak Ali Hamzah. Untuk selanjutnya yaitu tentang prinsip komunikasi pembelajaran respect. Prinsip pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang akan menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Guru dituntut dapat memahami bahwa ia harus bisa menghargai setiap peserta didik yang dihadapinya. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan prinsip yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain, karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati akan dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja guru baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai tim. Empati. Empati adalah kemampuan manusia untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan manusia mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Dengan memahami dan mendengarkan orang lain terlebih dahulu, manusia dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang diperlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Audible. Prinsip audible berarti adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Berbeda dengan prinsip yang kedua, yakni empati di mana guru harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka audible adalah menjamin bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan dengan baik. Ya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Apriyadi. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu clarity. Prinsip clarity adalah kejelasan dari isi pesan supaya tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai macam penafsiran. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Dalam komunikasi manusia perlu mengembangkan sikap terbuka atau tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan tersebut. Yang selanjutnya itu humble. Prinsip kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap yang merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki oleh
yang dimiliki kerendahan hati merupakan suatu cara agar orang lain merasa nyaman atau care, karena itu merasa sejajar sehingga memudahkan komunikasi dalam dua arah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Tony Trias Pramono. Silakan. Ya, terima kasih Pak Apriyadi. Di sini saya akan baca kesimpulannya saja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepala orang lainnya supaya mencapaikan keberhasilan dalam mengirim pesan kepala yang dituju secara efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Menurut William Golden, komunikasi pembelajaran mempunyai 4 fungsi menurut kerangka yang dikemukakan, yakni fungsi komunikasi sosial, komunikasi ekspresi, komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Prinsip komunikasi ada 5, yaitu respect, empati, audi, sama clarity. Humble, komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran sangat berdampak terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat ilmiah informasi dua arah antara komunikasi dan komunikator dan komunikan dalam informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Itu saja. Baik, terima kasih pemaparannya dari kawan-kawan kelompok 6. Pada intinya, komunikasi pembelajaran ini dianggap sangat penting karena dianggap sebagai media yang harus bahkan diwajibkan dalam suatu pembelajaran, ya. Mungkin itu saja dari pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih Pak Riko Apriyadi, Pak Perpaturaman Jamil, Pak Apriyadi Permana, dan Pak Tony. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Kurang dan lebihnya dari kami, Amin. kami akhiri. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya Amin. rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan mohon maaf dan juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.